Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus pepohonan lebat yang mengelilingi desa Cibolang. Burung-burung berkicau riang, embusan angin dingin pegunungan menyusup masuk melalui celah-celah jendela rumah tua Buyati. Di dalam rumah itu, Buyati sedang memasak bubur hangat di atas tungku kayu. Tangannya gemetar karena usia sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya tetap kuat. Ia menatap foto lusuh di atas meja kayu yang mulai lapuk. Foto seorang bayi perempuan yang dibungkus kain buruk, tertidur lelap di pangkuannya. Tiba-tiba, pintu kayu depan berderit terbuka. Mbak Endang masuk sambil membawa keranjang sayuran segar hasil kebunnya. "Buyati, ini ada sayur segar dari kebun saya, biar bisa buat lauk nanti," kata Mbak Endang ramah. Buyati tersenyum lemah. "Terima kasih ya, Mbak. Kamu ini emang orang paling baik di desa ini." Mbak Endang duduk di bangku bambu depan rumah. Matanya melihat sesuatu yang terselip di balik gelas teh. "Surat apa itu, Bu? Surat dari siapa?" tanyanya penasaran. Buyati diam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia mengambil surat itu dengan tangan gemetarnya. "Itu dari Alia?" jawabnya pelan. Mbak Endang terkejut. "Alia? Maksudmu, anakmu yang di Jakarta itu?" Buyati mengangguk. "Iya. Dia bilang mau datang ke pernikahan adik sepupunya. Katanya dia akan pulang ke desa." Mbak Endang terdiam. Ia tahu Alia adalah anak angkat Buyati, tapi ia juga tahu betapa sulitnya hidup Buyati selama ini. Dulu, saat masih muda, Buyati bekerja sebagai pembantu di keluarga kaya di Jakarta. Suatu hari, ia menemukan seorang bayi perempuan di depan pagar rumah majikannya, ditelantarkan. Tanpa pikir panjang, Buyati mengambil bayi itu dan merawatnya seperti anak sendiri. Sayangnya, karena tekanan ekonomi dan ancaman majikannya, Buyati akhirnya dipaksa melepaskan Alia agar diadopsi oleh keluarga kaya. Tapi ia membuat satu syarat, bahwa suatu hari nanti, jika Alia sudah besar, ia ingin bertemu dengannya lagi. Dan kini, setelah lebih dari 25 tahun berlalu, Alia akhirnya akan datang. "Apa kamu siap ketemu dia lagi, Bu?" tanya Mbak Endang lembut. Buyati menarik napas panjang. "Aku nggak tahu, Mbak. Aku cuma berharap dia nggak malu sama aku. Aku hanya seorang janda tua yang hidup susah, bukan siapa-siapa dibandingkan dia yang sekarang kaya raya." Mbak Endang menggenggam tangan Buyati. "Justru itulah yang harus dia ingat. Bahwa kamu yang pernah menyelamatkannya, meskipun kamu sendiri sedang susah." Di luar rumah, burung-burung berhenti berkicau. Udara terasa lebih tenang. Sepertinya alam pun ikut menunggu pertemuan dua jiwa yang telah lama terpisah. Setelah Mbak Endang pergi, Buyati duduk termenung di kursi bambu depan rumah. Surat dari Alia masih ia pegang erat di tangan. Matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan-pelan. "Alia, akhirnya kamu pulang," gumamnya perlahan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berderit di tanah merah. Bapak Dedi datang, membawa map plastik biru berisi surat undangan pernikahan. "Buyati, ini untuk Ibu," katanya ramah sambil menyodorkan map itu. Buyati menerimanya dengan tangan gemetar. Ia melihat tulisan besar di sampul depan. "Undangan resmi pernikahan Putri Danis Aditya Prasetyo." Di bawahnya, foto calon pengantin cantik tersenyum manis. Wajahnya sangat familiar. Buyati membelalakan matanya. Ini kan Putri Danis? Calon menantu keluarga besar Prasetyo?" tanyanya tak percaya. Bapak Dedi mengangguk. "Iya, Bu. Acara pernikahannya akan digelar di Jakarta, di salah satu hotel 5 bintang. Tapi karena keluarga besar dari pihak mempelai wanita berasal dari desa, mereka ingin ada acara syukuran di sini juga." Buyati diam. Hatinya tidak tenang. Ia tahu persis siapa Putri Danis. Itu adalah nama yang dipilih oleh Alia ketika diadopsi. Nama itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari kesepakatan antara Buyati dan keluarga adopsi Alia, agar suatu hari nanti, jika Alia bertemu ibu angkatnya lagi, ia bisa mengenalinya lewat nama itu. Alia benar-benar Putri Danis?" bisik Buyati pelan. Bapak Dedi mengangguk lagi.
Saya baru tahu kemarin, Bu. Saat saya dikirimi data tamu undangan dari keluarga besar Prasetyo. Saya cek fotonya, mirip sekali dengan foto anak kecil yang pernah Ibu tunjukkan dulu. Bu Yati memegang dadanya. Hatinya sesak. Bahagia, haru, takut, semua bercampur jadi satu. Jadi, selama ini dia tinggal di keluarga besar itu? Keluarga yang dulunya majikan saya? Tanyanya hampir tak percaya. Bapak Dedi mengangguk. Ya, Bu. Mereka bilang bayi itu ditemukan di pagar rumah mereka. Tapi mereka tidak pernah tahu siapa orang tua aslinya. Hingga sekarang, mereka masih mencari informasi itu. Bu Yati menutup mulutnya. Tangisnya tertahan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa nasib begitu kejam dan baik padanya sekaligus. Ia rela melepaskan Alia demi masa depan yang lebih baik. Dan ternyata Alia tumbuh besar di keluarga yang sama tempat ia bekerja sebagai pembantu. Kehidupan yang pahit kembali menyeretnya ke dunia yang sama. Besok, dia akan datang ke sini, Bapak, kata Bu Yati pelan tapi mantap. Dia akan pulang. Bapak Dedi tersenyum hangat. Saya sudah siapkan tempat untuk pertemuan resmi keluarga besar. Tapi Bu Yati, saya harus jujur, keluarga besar Prasetyo punya rencana sendiri soal Alia. Mereka ingin semuanya tetap seperti biasa. Seolah-olah Alia tidak punya masa lalu. Bu Yati menatap Bapak Dedi dengan tatapan kosong. Maksud Bapak, mereka tidak ingin dunia luar tahu kalau Alia itu? Ya, jawab Bapak Dedi singkat. Mereka khawatir citra keluarga besar mereka rusak. Tapi saya yakin, Alia pasti punya hati nurani. Bu Yati menatap foto di undangan itu lagi. Senyum Alia begitu cerah. Cantik, bahagia, dan jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Saya cuma berharap, dia nggak lupa sama aku, bisik Bu Yati perlahan. Angin sepo-sepo berhembus. Burung-burung kembali berkicau. Sepertinya alam pun sedang bersiap menyambut kedatangan seorang putri yang pulang ke rumah seorang janda tua. Hari itu, Desa Cibolang terlihat lebih ramai dari biasanya. Warga berkumpul di halaman balai desa, tempat acara syukuran pernikahan akan digelar. Bunga-bunga segar sudah dipasang, tenda putih megah menjulang, dan dekorasi bernuansa emas menandakan bahwa ini bukan sekadar hajatan biasa. Bu Yati duduk di bangku bambu di pojok halaman. Ia mengenakan baju sederhana yang ia sembunyikan di dalam lemari selama bertahun-tahun. Baju bagus yang dulu dibelikan Alia untuknya saat masih kecil. Matanya tak pernah lepas dari jalan utama desa. Kapan dia datang? Tanya Bu Yati pada Mbak Endang yang sedang membantu menata meja. Tadi Bapak Dedi bilang mobil mereka sudah masuk wilayah kabupaten. Jawab Mbak Endang pelan. Tapi Bu, kamu yakin mau ketemu dia di sini? Di tengah orang banyak. Bu Yati menggeleng pelan. Saya nggak bisa lari lagi, Mbak. Ini adalah saat yang saya tunggu sejak lama. Saya hanya ingin dia tahu kalau saya bangga padanya. Mbak Endang tersenyum haru. Ia menyentuh bahu Bu Yati lembut. Tiba-tiba, sebuah mobil Alphard hitam melintas di jalan tanah merah. Disusul oleh dua mobil mewah lainnya. Semua mata tertuju pada rombongan itu. Di antara kerumunan, Bu Yati menegakkan punggungnya. Dari dalam mobil pertama, turunlah seorang wanita cantik dalam balutan gaun biru tua elegan. Rambutnya disanggul rapi, make up flawless, senyumnya cerah seperti biasa. Namun begitu matanya melihat ke arah Bu Yati, senyum itu langsung pudar. Waktu seperti berhenti. Alia diam mematung. Matanya membulat. Tangannya gemetar. Napasnya tersengal-sengal. Akhirnya, kamu benar-benar ada, bisiknya pelan. Bu Yati berdiri perlahan. Hatinya berdebar keras. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap berusaha tersenyum. Nah. Belum sempat Alia melangkah maju, seorang wanita paruh baya dengan ekspresi dingin mendekatinya. Ibu Lina, panggil Alia refleks. Ibu Lina menatap Bu Yati dengan tatapan dingin dan curiga. Apa ini salah satu tamu undangan? Tanyanya sinis. Alia ragu sejenak. Matanya bolak-balik antara Bu Yati dan Ibu Lina. Ya, dia, ucap Alia gugup.
Bu Yati buru-buru menjawab dengan sopan. Saya cuma tetangga dari keluarga mempelai wanita. Saya diminta tolong menata acara ini. Ibu Lina mengangguk singkat. Oh, baiklah. Tolong jaga penampilanmu ya, karena ini acara resmi keluarga besar. Setelah Ibu Lina pergi, Alia langsung mendekati Bu Yati. Kenapa kamu bilang kamu cuma tetangga? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu itu? Alia hampir menangis. Kamu lihat sendiri kan reaksinya tadi? Kata Bu Yati pelan. Dia pasti nggak akan terima kalau tahu aku adalah orang yang pernah bekerja sebagai pembantu di rumah mereka. Aku nggak mau mengganggu hari bahagiamu. Alia menahan air matanya. Tapi kamu itu, ibuku. Kamu yang menyelamatkanku. Kamu yang membesarkanku meskipun dalam susah. Bu Yati mengusap pipi Alia lembut. Dan aku bangga kamu bisa sampai di sini. Tapi sekarang, kamu punya keluarga baru. Keluarga yang layak kamu banggakan. Alia memeluk Bu Yati erat. Air matanya akhirnya pecah. Maafin aku, Bu. Maafin aku baru datang sekarang. Bu Yati membalas pelukan itu dengan penuh kasih. Hatinya hangat, tapi juga sakit. Karena ia tahu, inilah titik awal dari konflik yang akan mengguncang hati mereka semua. Acara syukuran sudah dimulai. Musik gamelan mengiringi tarian daerah yang dibawakan oleh anak-anak desa. Warga berkumpul dengan pakaian terbaik mereka. Tapi di antara keramaian itu, ada satu sudut yang terlihat tegang. Di dalam ruang VIP tenda utama, Alia duduk bersama calon suaminya, Rian, dan ibu mertuanya, Ibu Lina. Alia tampak gelisah sejak tadi. Kamu kenapa, Al? Kamu kayak nggak fokus aja hari ini? Tanya Rian lembut. Alia tersenyum tipis. Aku cuma agak lelah. Ini acara banyak banget persiapannya. Ibu Lina mendengus pelan. Keluarga besar Prasetyo selalu punya standar tinggi. Apalagi untuk acara seperti ini. Harus sempurna. Alia diam. Matanya sesekali melirik keluar tenda, mencari-cari sosok Bu Yati. Tiba-tiba, Mbak Endang datang membawa segelas teh hangat dan menyodorkannya pada Bu Yati yang duduk jauh dari tenda utama, di bangku bambu dekat pos ronda. Ini teh hangat, Bu, kata Mbak Endang pelan. Kamu nggak usah bersedih. Mereka memang belum tahu siapa kamu sebenarnya. Bu Yati mengambil teh itu dengan tangan gemetar. Nggak apa-apa, Mbak. Aku ngerti. Aku bukan siapa-siapa di sini. Aku cuma pengunjung biasa. Mbak Endang menatap Bu Yati dengan tatapan iba. Justru karena kamu bukan pengunjung biasa, kamu harus diperlakukan lebih baik. Sementara itu, di dalam tenda VIP. Aku minta maaf ya, Nak, kata Ibu Lina tiba-tiba. Tapi aku heran, kok bisa ada orang desa yang berani duduk di depan tenda utama? Seperti kemarin pagi, ada wanita tua dengan baju sederhana yang berdiri di dekat mobil kita. Siapa dia? Alia langsung menegakkan punggungnya. Ya, dia siapa? Tanya Ibu Lina lagi. Alia menarik napas panjang. Hatinya berdebar keras. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu, inilah saatnya. Itu, Alia menatap mata Ibu Lina lurus-lurus. Itu adalah wanita yang menyelamatkanku saat aku masih bayi. Dia adalah orang yang membesarkanku sebelum aku diadopsi oleh keluarga kita. Ibu Lina terdiam. Rian juga kaget. Apa maksudmu? Tanya Rian pelan. Alia menatap keduanya dengan tenang tapi tegas. Aku dilahirkan sebagai anak tak diinginkan. Orang tuaku menelantarkanku di pagar rumah keluarga Anda. Tapi untungnya, ada seorang pembantu bernama Bu Yati yang menemukanku. Dia merawatku meskipun hidupnya susah. Sampai akhirnya, karena tekanan ekonomi, dia dipaksa melepaskanku agar aku diadopsi oleh keluarga Anda. Ibu Lina membelalakkan matanya. Kamu serius bicara ini? Alia mengangguk. Aku baru tahu semua ini beberapa bulan lalu. Setelah aku mencoba cari informasi tentang masa laluku. Dan sekarang, aku ingin membalas budi pada orang yang pernah menyelamatkanku. Ibu Lina bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya muram.
Kamu tahu apa yang akan orang lain pikirkan kalau ini sampai tersebar? Keluarga Prasetyo punya reputasi. Kami tidak bisa dicoreng dengan cerita seperti ini. Alia tetap tenang. Reputasi bisa dibangun ulang. Tapi hati nurani, hanya sekali saja kita bisa ikuti. Di luar tenda, Buyati mendengar percakapan itu dari kejauhan. Ia menunduk, air matanya jatuh perlahan. Aku nggak boleh jadi masalah, bisiknya sendirian. Namun tanpa disadarinya, Bapak Dedi sedang mengamati semuanya dari kejauhan. Ia menghela napas panjang. Konflik ini baru saja dimulai, gumamnya pelan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap menyelimuti desa Cibolang, tapi lampu-lampu tenda masih menyala redup. Suara riuh penonton sudah menghilang, digantikan dengan kesunyian yang penuh ketegangan. Di dalam rumah kecil Buyati, Mbak Endang sedang membantu membersihkan bekas teh tadi siang. Buyati duduk termenung di kursi bambu, matanya berkaca-kaca. Kamu nggak harus merasa bersalah, Bu, kata Mbak Endang lembut. Semua ini bukan salah kamu. Buyati menggeleng pelan. Tapi aku takut, aku justru akan merusak hari bahagia Alia. Aku takut keluarga barunya akan membencinya karena aku. Mbak Endang menatap Buyati dengan iba. Alia itu anakmu, Bu. Dia pasti punya hati untuk melindungi kamu juga. Sementara itu, di villa besar milik keluarga Prasetyo yang disewa untuk acara pernikahan, Alia duduk sendirian di balkon lantai 2. Matanya memandang ke arah langit malam. Tangannya gemetar. Hatinya bergejolak. Dari belakang, Rian mendekat perlahan. Aku baru saja bicara sama Mama, katanya pelan. Dia marah. Dia bilang kalau kamu tidak bisa membawa masa lalu itu ke keluarga kami. Alia menatap Rian tanpa berubah ekspresi. Dan kamu? Apa pendapatmu? Rian diam sejenak. Aku nggak tahu. Aku cuma ingin kamu bahagia. Aku juga ingin semua orang di sekitar kita bahagia. Tapi aku takut. Ini bisa jadi masalah besar. Alia tersenyum getir. Aku tahu. Tapi bagiku, ini bukan hanya soal bahagia. Ini soal penghargaan. Aku tidak bisa melupakan orang yang pernah menyelamatkanku. Tanpa Buyati, aku mungkin sudah mati di pagar rumah kalian. Rian menghela napas panjang. Kalau begitu, tolong pikirkan baik-baik apa yang akan kamu lakukan besok. Karena besok adalah hari penempatan tempat duduk tamu di resepsi utama Jakarta. Dan Mama bilang, dia tidak ingin Buyati duduk di area keluarga besar. Alia terdiam. Dia bahkan tidak ingin Buyati hadir, tambah Rian pelan. Alia menutup mata sejenak. Napasnya berat. Jadi aku harus memilih? Bisiknya pelan. Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap Alia dengan tatapan sayu. Sebelum fajar menyingsing, Bapak Dedi datang ke rumah Buyati. Ia membawa secarik surat dari keluarga Prasetyo. Ini surat resmi dari mereka, kata Bapak Dedi pelan. Untuk penempatan tempat duduk di resepsi utama. Buyati membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat dan jelas. Kepada saudara I. Yati, kami menghargai kehadiran saudara I sebagai tamu undangan biasa di acara pernikahan Putri Danis Aditya Prasetyo. Namun, demi menjaga kesopanan dan struktur keluarga besar, saudara I dimohon untuk duduk di zona tamu umum, terpisah dari keluarga besar Prasetyo. Terima kasih atas pengertiannya. Buyati menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Jed, aku cuma tamu biasa, gumamnya perlahan. Bapak Dedi menatap Buyati dengan rasa iba. Maafkan saya, Bu. Saya sudah mencoba bicara, tapi mereka sangat keras kepala. Buyati tersenyum getir. Enggak apa-apa, Pak. Aku ngerti. Aku emang bukan siapa-siapa bagi mereka. Saat itu, Alia datang ke rumah Buyati. Ia tampak cemas dan gugup. Bu, panggil Alia pelan. Buyati langsung menyembunyikan surat itu ke balik bajunya. Aku minta maaf. Ucap Alia dengan suara bergetar. Aku sudah berjuang sekuat tenaga, tapi Mama tetap tidak mau.
Mereka tidak ingin kamu duduk di dekat keluarga besar. Bahkan mereka tidak ingin kamu datang. Bu Yati menatap Alia dengan senyum lemah. Nggak apa-apa, nak. Aku ngerti. Kamu harus dengarkan keluargamu. Kamu punya masa depan yang harus dijaga. Alia hampir menangis. Tapi kamu juga bagian dari masa depanku. Bu Yati mengusap pipi Alia lembut. Tidak, nak. Aku adalah bagian dari masa lalumu. Dan sekarang, tugasku sudah selesai. Alia memeluk Bu Yati erat. Tangisnya pecah. Di luar rumah, Bapak Dedi dan Mbak Endang saling pandang. Mereka tahu konflik ini belum selesai. Hari besar telah tiba. Hotel Grand Prima dipenuhi tamu undangan dari kalangan elit Jakarta. Pengusaha, pejabat, selebriti, hingga keluarga besar kedua mempelai. Di ruang VIP, Alia duduk sendirian di hadapan cermin besar. Seorang penata rias sedang merapikan make-up dan sanggulnya. Namun matanya tidak cerah seperti biasa. Ia terlihat gelisah, bahkan saat ibu mertuanya masuk tanpa ketok pintu. "Kamu sudah siap?" tanya Ibu Lina datar. Alia menghela napas. "Saya selalu siap untuk menjadi istri Rian. Tapi saya juga ingin bicara sesuatu." Ibu Lina mendekat dan berdiri di belakang Alia. Matanya menatap refleksi Alia di cermin. "Aku harap kamu tidak akan membuat keributan hari ini," kata Ibu Lina dingin. "Ini adalah hari paling penting dalam hidupmu. Aku tidak ingin ada hal buruk mengotori acara ini." Alia menatap mata Ibu Lina lewat cermin. Napasnya berat. "Ada satu hal yang harus Mama ketahui," ucap Alia pelan tapi tegas. "Bu Yati akan datang hari ini." Ibu Lina membeku sejenak. "Kami sudah sepakat dia hanya tamu biasa," tambah Alia. "Tapi, aku ingin dia duduk di barisan keluarga besar." Ibu Lina tersenyum sinis. "Itu mustahil. Kamu tahu itu." Alia bangkit dari kursinya. Ia berdiri tegak, menatap Ibu Lina lurus-lurus. "Kalau begitu, saya punya permintaan lain," katanya tenang namun tegas. "Kalau Bu Yati tidak bisa duduk di barisan keluarga besar, maka saya tidak akan datang ke resepsi hari ini." Ibu Lina terkejut. "Kamu serius? Kamu mau melewatkan hari pernikahanmu sendiri gara-gara orang itu?" Alia menjawab tanpa ragu. "Ibu Yati bukan orang itu. Dia adalah wanita yang menyelamatkanku saat aku masih bayi. Wanita yang merawatku meskipun hidupnya susah. Wanita yang rela dilecehkan agar aku bisa punya masa depan yang lebih baik. Tanpa dia, aku tidak akan jadi seperti sekarang." Ibu Lina diam. Wajahnya berubah muram. Bu Yati turun dari mobil taksi. Ia memakai baju sederhana, rambutnya disanggul sederhana, dan membawa amplop putih sebagai hadiah pernikahan. Ia melihat gedung hotel megah itu dengan tatapan kosong. "Saya nggak boleh masuk ke tempat utama," gumamnya pelan. "Tapi setidaknya, saya bisa lihat Alia dari kejauhan." Ia mulai berjalan menuju aula utama, tapi di tengah jalan, ia dicegat oleh seorang panitia. "Maaf, Bu, Anda tidak ada di daftar tamu VIP. Silakan ke zona umum saja." Bu Yati mengangguk pasrah. Ia berjalan menuju zona tamu umum, di pojok luar aula utama. Namun, tiba-tiba, dari dalam aula terdengar pengumuman dari MC. "Tamu kehormatan kami, Alia Putri, belum tiba di lokasi. Kami mohon semua tamu tetap sabar menunggu." Keramaian mulai bergeser ke bisikan-bisikan. "Kenapa Alia belum datang? Apa ada masalah? Jangan-jangan dia kabur." Dari dalam kamar pengantin, Alia masih duduk tenang. Ia menatap jam tangannya. "Kalau mereka tidak mau Bu Yati duduk di tempat layak, maka aku tidak akan muncul," gumamnya pelan. Bu Yati duduk di bangku kayu di luar aula. Ia menatap foto lusuh yang masih ia simpan di dompetnya. Foto dirinya dan Alia saat masih kecil. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. "Bu." Bu Yati menoleh cepat. Alia berdiri di sana, masih mengenakan gaun pengantin lengkap, rambutnya disanggul indah. Tapi matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu di sini?" tanya Bu Yati heran. Alia duduk di sebelah Bu Yati. Ia menatap matanya langsung.
Aku tidak akan duduk di tempat yang memperlakukanmu seperti sampah, katanya tegas. Kalau mereka tidak menghargaimu, maka aku juga tidak akan ikut di dalamnya. Bu Yati tercengang. Air matanya jatuh tanpa sadar. Nak, kamu nggak usah korbankan hari bahagiamu karena aku. Alia memotong dengan senyuman lembut. Bagiku, hari ini baru bahagia jika kamu ada di sampingku. Tiba-tiba, Bapak Dedi datang bersama Mbak Endang. Mereka membawa pengeras suara portabel dan kamera kecil. Kami sudah izin ke pihak hotel, kata Bapak Dedi. Kami akan siarkan live ke media sosial. Dunia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Alia mengangguk. Ia berdiri, mengambil mikrofon. Perkenalkan, nama saya Alia Putri, ucapnya lantang. Dan saya adalah anak yang dulu ditelantarkan, tapi diselamatkan oleh seorang pembantu bernama Bu Yati. Keramaian mulai terbentuk. Beberapa tamu keluar dari aula utama, tertarik pada suara dari luar. Aku dilahirkan sebagai anak tak diinginkan. Lanjut Alia. Tapi Tuhan memberiku kesempatan kedua, karena ada seorang wanita yang percaya bahwa aku pantas hidup, bahkan saat hidupnya sendiri penuh dengan penderitaan. Bu Yati menangis terisak-isak. Ia mencoba menahan tangisnya, tapi gagal. Alia berlutut di depan Bu Yati. Saya mohon, Ibu, izinkan saya membalas budi Anda. Saya mohon, izinkan saya memperkenalkan Anda pada dunia sebagai orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Bu Yati mengangguk. Ia mengusap pipi Alia lembut. Kamu sudah membalasku dengan menjadi wanita hebat seperti sekarang. Setelah Alia selesai berbicara, kerumunan semakin besar. Beberapa wartawan langsung mendekat. Penggemar media sosial ramai mengabadikan momen itu. Video tersebut sudah menyebar luas hanya dalam hitungan menit. Wanita kaya raya tolak hadiri resepsi pernikahannya sendiri demi seorang janda tua. Alia Putri akui Bu Yati sebagai penyelamat masa lalunya. Di dalam aula utama, Ibu Lina melihat layar ponselnya dengan tatapan kosong. Wajahnya muram. Riuh tepuk tangan dari luar aula terus terdengar. Apa ini benar-benar terjadi? Gumamnya pelan. Rian masuk ke ruang VIP tempat Ibu Lina duduk. Ini bukan cuma gosip, kan? Tanya Rian. Ibu Lina mengangguk. Dia benar-benar menolak untuk masuk ke aula karena tidak mau ibu itu dipinggirkan. Rian menatap ibunya serius. Jadi, apa pendapat Mama tentang semua ini? Ibu Lina diam sejenak. Napasnya berat. Aku hanya ingin keluarga kita tetap dihormati, katanya pelan. Tapi sepertinya, ada hal-hal yang lebih penting dari sekadar reputasi. Rian menghela napas. Aku pikir, ini saatnya kita semua belajar. Menerima kenyataan bahwa cinta itu bukan soal status, tapi soal hati. Bu Yati masih duduk di bangku kayu, tak percaya dengan semua perhatian yang datang padanya. Ia merasa seperti mimpi. Beberapa orang asing mulai mendekatinya, menyapa dengan ramah, bahkan ada yang meminta foto bersama. Bu Yati, kami salut sama ibu, kata seorang wanita muda. Kisah ibu sangat menginspirasi. Bu Yati tersenyum lemah. Air matanya jatuh tanpa sadar. Saya nggak pernah bermaksud menjadi inspirasi, jawabnya pelan. Saya cuma mencoba melakukan yang terbaik untuk anak yang saya sayangi. Alia duduk di sebelahnya. Ia menatap mata Bu Yati. Nak, kamu nggak usah repot-repot membela aku, kata Bu Yati lagi. Kamu harus fokus sama masa depanmu. Kamu harus bahagia. Alia tersenyum hangat. Bagiku, bahagia adalah saat kamu tersenyum. Dan hari ini, aku lihat kamu tersenyum. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh. Itu adalah Rian. Ia berjalan cepat ke arah mereka. Di belakangnya, tampak beberapa anggota keluarga besar Prasetyo mulai keluar dari aula utama. Rian berlutut di depan Alia. Aku minta maaf, ucapnya tulus. Aku baru menyadari betapa pentingnya Bu Yati bagi hidupmu. Aku tidak akan biarkan dirimu melewatkan hari ini karena hal yang salah. Alia menatap Rian dengan pandangan haru. Jadi, kamu oke kalau Bu Yati duduk di barisan keluarga besar?
Rian mengangguk mantap. Lebih dari itu, aku akan pastikan dia duduk di barisan terdepan. Dari kejauhan, Ibu Lina berjalan perlahan. Langkahnya lambat tapi yakin. Matanya tidak lagi dingin, tapi teduh. Ia berdiri di depan Bu Yati. Aku minta maaf atas perilaku dan ucapan saya selama ini, katanya pelan tapi jelas. Saya baru menyadari bahwa Bu Yati bukan ancaman bagi keluarga kami. Dia adalah bagian dari sejarah yang membuat Alia menjadi wanita hebat seperti sekarang. Bu Yati terharu. Ia bangkit dari kursinya, lalu menjawab dengan senyuman lembut. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan dari saya. Saya cuma ingin yang terbaik untuk Alia. Ibu Lina mengulurkan tangannya. Bu Yati menyambutnya. Sebuah jabat tangan sederhana, tapi syarat makna. Resepsi akhirnya dimulai. Tapi kali ini, acara dibuka dengan pidato singkat dari Alia di atas panggung. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tapi juga hari pertemuan dua dunia yang dulu terpisah, katanya. Dan saya ingin semua orang tahu bahwa orang yang paling berjasa dalam hidup saya duduk di barisan terdepan. Semua mata tertuju pada Bu Yati. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi aula. Bu Yati menangis haru. Hatinya hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai. Langit Jakarta mulai menguning. Sinar matahari terakhir menyelinap pergi, meninggalkan bayangan panjang di lantai marmer hotel megah itu. Di ruang VIP, semua tamu penting sudah pulang. Tinggal beberapa orang terdekat saja yang masih berkumpul. Bu Yati duduk di kursi empuk, memegang cangkir teh hangat yang disodorkan oleh salah satu staf hotel. Matanya sedikit sembab karena menangis sepanjang acara. Tapi kali ini, air matanya bukan karena luka, melainkan kebahagiaan. Alia datang, duduk di sebelahnya. Terima kasih, Bu, bisik Alia lembut. Bu Yati menoleh. Untuk apa? Alia tersenyum. Karena kamu nggak pernah menyerah padaku. Padahal aku cuma anak telantar. Tapi kamu tetap merawatku seperti anak sendiri. Bu Yati mengusap pipi Alia. Kamu bukan cuma anak telantar, Nak. Kamu adalah anugerah yang Tuhan titipkan kepadaku. Aku hanya mencoba menjadi bagian dari rencananya. Alia memeluk Bu Yati erat. Tangisnya pecah lagi. Dari kejauhan, Ibu Lina melihat mereka berdua dengan tatapan teduh. Ia kemudian mendekat. Aku minta maaf sekali lagi, katanya pelan. Aku dulu terlalu fokus pada status dan reputasi. Sampai lupa bahwa arti keluarga bukan soal darah, tapi soal kasih sayang. Bu Yati tersenyum. Saya nggak pernah menyalahkan Mama. Saya cuma berharap Alia bisa bahagia. Ibu Lina mengangguk. Dan saya yakin, dia akan bahagia bersama keluarga yang benar-benar mencintainya. Termasuk Ibu. Di desa Cibolang, suasana berubah drastis. Rumah kayu tua Bu Yati kini direnovasi dengan biaya dari Alia. Banyak media datang meliput kisah mereka. Buku tentang kisah hidup Bu Yati juga sedang ditulis oleh seorang penulis ternama. Di sebuah video call, Alia tampak tersenyum dari rumah barunya di Jakarta. Bu, nanti liburan, aku sama Rian mau jemput kamu. Kita jalan-jalan bareng. Kemana aja kamu mau? Bu Yati tertawa ringan. Jangan berlebihan, Nak. Aku senang kalau kamu bahagia. Itu aja cukup. Alia menggeleng. Enggak cukup. Sekarang giliran aku yang harus membalas semua pengorbananmu. Di belakang Alia, Rian masuk sambil membawa secarik surat. Ada kabar baik, Yati, kata Rian. Kami sudah ajukan permohonan adopsi ulang secara hukum. Nanti resminya, Bu Yati akan dicatat sebagai ibu kandung Alia di dokumen negara. Bu Yati terkejut. Air matanya jatuh tanpa sadar. Apa ini serius? Tanyanya gemetar. Alia tersenyum lebar. Serius. Ini hadiah terbaik dari kami untuk Ibu.